Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How powerful were the Russians at that time? Let me tell you how powerful they were. They had defeated the Persians, they had defeated the Turks, all the way up to China, they ruled. Nobody came in their way all the way up to China. They had Serbia, they had Mongolia, they had Poland. Even the British were concerned because if they took the Caucasus, and then Allah subhanahu wa ta'ala created a man who I call the Salahuddin of the Caucasus, Imam Shamil rahimahullah. For the next quarter of a century, Imam Shamil did not allow this superpower to move. Imam Syamil adalah seorang ulama dan imam dari keimaman Kaukasus dan tokoh tarekat Naqsabandiyah di Dagestan. Imam Syamil berasal dari suku Afar, salah satu suku muslim yang bermukim di Kaukasus. Dia menjadi legenda karena keberanian dan kepemimpinannya ketika melawan pendudukan Rusia di Kaukasus. Karena jasanya hingga kini ia dikenang rakyat Dagestan sebagai pahlawan nasional. Imam Syamil adalah salah seorang dari ribuan mujahid yang tak pernah gentar menghadapi kekaisaran Rusia. Perjuangan dan tekadnya telah menjadi perbincangan seantero Eropa kala itu. Sejak kecil, Imam Syamil gemar menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu kepada para ulama. Di saat terjadi perang Gimrah, ia harus rela menyaksikan sahabat karibnya, Gazi Muhammad dan beserta mujahid lainnya syahid. Selang beberapa tahun, tepatnya 19 September 1843, pemimpin kedua Dagestan Imam Hamzah Beg gugur ketika memasuki Masjid Kunzak. Setelah itu Imam Syamil dibaiat menjadi pemimpin perjuangan pada usia 39 tahun. Setelah diangkat menjadi leader, Imam Syamil berhasil membuat pasukan yang ia pimpin menjadi momok menakutkan bagi tentara-tentara Rusia. Ia juga berhasil mempersatukan etnis-etnis muslim di Kaukasus untuk berjuang dan berjihad bersama di jalan Allah. Ia menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di daerah yang dipimpinnya, Dagestan dan Chechnya. Selama masa kepemimpinannya, Imam Syamil bertarung habis-habisan melawan kekaisaran Rusia dalam berbagai pertempuran, dari pengepungan Akulo pada 1839 hingga pertempuran Dargo tahun 1845. Pada Agustus tahun 1839 terjadi pertempuran yang sangat terkenal dengan nama The Siege of Akhulgo. Akhulgo adalah sebuah tempat di Dagestan yang terletak di selatan Gyumri, tempat syahidnya Gazi Muhammad. Perang ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya pada tahun 1837. Saat itu tentara-tentara Rusia di bawah komando Jenderal Vesey menyerang dan menghancurkan daerah yang bernama Ashilta. Pertempuran ini melibatkan 1.000 mujahid yang dipimpin Imam Syamil melawan 13.500 tentara komunis. Pertempuran ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Ada sekitar 900 orang kaum muslimin yang ditawan oleh pihak Rusia yang terdiri dari wanita, anak-anak, dan orang tua. Sedangkan di pihak Rusia ada 512 orang tewas dan 1.722 orang menderita luka berat. Dalam pertempuran ini, Imam Syamil kehilangan istri keduanya, Jafarat, dan saudara perempuannya, yaitu Fatimah. Namun Imam Syamil juga mendapatkan berita gembira, yaitu kelahiran putra dari istri pertamanya yang bernama Gazi Muhammad. Peperangan ini benar-benar menjadi pukulan berat bagi Imam Syamil. Pasalnya ia harus angkat kaki dari daerah itu dan harus kehilangan keluarganya. Imam Syamil tidak tinggal diam. Setelah kekalahannya di Akhulgo, ia berhasil kembali menyusun strategi dan menghimpun suku-suku di Kaukasus guna menggempur pasukan Rusia. Teror demi teror terus dilancarkan oleh Rusia hingga beberapa kali sempat mengancam nyawanya. Pada tahun 1845, peperangan yang terbesar terjadi di wilayah Dargo, Chechnya.
The Battle of Dargo ini menjadi contoh strategi yang sempurna untuk mengalahkan tentara yang besar dengan memanfaatkan medan hutan. Syamil menyadari bahwa sulit untuk mengalahkan tentara Rusia yang berjumlah 18.000 pasukan di bawah pimpinan Mikhail Vorontsov. Sedangkan pasukan Mujahid Kaukasus hanya berjumlah 6.000 saja. Imam Syamil dibantu Isa Gendergonevsky menggunakan siasat perang yang jitu untuk mengalahkan Rusia. Imam Syamil memanfaatkan wilayah Dargo yang notabene masih berupa hutan yang sangat lebat. Imam Syamil mencoba memecah-mecah pasukan Rusia di tengah lebatnya hutan, sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Ia juga membakar semua persediaan makanan yang ada di sekitar Dargo. Hasilnya Rusia kehilangan 3 jenderal, 195 perwira, dan 3.433 tentara tewas. Ketika sejumlah tentara dalam jumlah besar memasuki hutan, maka kuantitas pasukan itu justru menjadi titik kelemahan. Pasukan Rusia diserang dari berbagai arah sehingga sebagian besar tentara musuh hanya bisa diam di tempat. Sekuat-kuatnya tentara Rusia melawan tanpa bisa berpindah tempat, akhirnya tumbang dan sisanya lari tunggang langgang. Dalam peperangan ini, Mujahidin mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang. Puncaknya adalah peperangan yang terjadi di wilayah yang bernama Gunip Dagestan. Tempat ini masih dipenuhi hutan lebat dan dikelilingi benteng alami. Pada 25 Agustus 1859, Imam Syamil terjepit bersama 50 orang pengikutnya. Secara mental sebenarnya Imam Syamil siap bertempur habis-habisan, tetapi karena saat itu ia bersama istri dan anak-anaknya, ia lebih memilih untuk menyerah. Ia menyerah agar perjuangan terus berlanjut diteruskan oleh anak-anaknya nanti. Pada tahun 1864, Imam Syamil dibawa dan diasingkan ke Saint Petersburg untuk menghadap Tsar Alexander II. Ia beserta keluarganya dikenakan tahanan rumah di daerah Kaluga yang terletak di barat daya Moskow. Karena kekosongan kepemimpinan, Kaukasus akhirnya jatuh ke tangan Rusia. Imam Syamil baru diperbolehkan keluar dari tahanan rumah pada tahun 1866. Ia dipindahkan ke kota Kiev. Selama masa tahanan rumah, Syamil dijaga ketat dan tidak ada seorang pun yang boleh menemuinya. Pada tahun 1869, Imam Syamil diizinkan untuk berhaji ke Tanah Suci Mekah. Namun sudah menjadi qadarullah atau takdir Allah, bahwa setiap legenda selalu memiliki akhir. Allah mencukupkan hidup Imam Syamil setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1871. Tepatnya pada 10 Zulkaidah 1287 Hijriah. Banyak orang yang datang dan mensolatinya. Jenazahnya dimakamkan di Baqi, Madinah Al-Munawwarah. Walaupun ia telah tiada, putra-putranya terus melanjutkan perjuangan hingga tahun 1920.